العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama kita berdoa, kita munajat, kita mohon kepada Allah semoga sore hari ini Allah berkenan buka pikiran kita, buka hati kita sehingga apa yang kita pelajari kesempatan sore hari ini berikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mengamalkannya. Bila ilah bisyafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku niatan salihah al-Fatihah. Amin. Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari yang kedua, yang berikutnya bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah dan ucapan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali, kita berjumpa kembali untuk bisa duduk bareng, duduk simpul di sini dalam rangka kita belajar bareng-bareng. Tema sore hari ini yang ingin saya angkat tentang Islamic Mindfulness for Happiness, atau intinya bagaimana kita perlu melatih pikiran dan hati kita ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan ini levelnya macam-macam, ada tingkatannya. Nah, tingkatan yang paling bawah salah satunya orang bahagia itu bergantung dari sesuatu yang dilihat. Dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, senang ya dari sesuatu yang dilihat. Itulah tidak sedikit banyak orang yang healing, jalan-jalan, refreshing. Sesungguhnya kebahagiaan lewat panca indera, mengagumi pegunungan, lihat pantai dan sebagainya, wah bahagia. Tapi tekan ngomah meneh. Ada orang yang kebahagiaannya lewat telinga, lewat dengerin musik, ikut konser, cingkrak-cingkrak dia bahagia, tekan ngomah ngeluh meneh. Jadi masing-masing kita itulah kenapa kebahagiaan sejati ini perlu kita temukan, dan ada caranya. Salah satunya adalah dengan mindfulness. Kalau bahasa agamanya itu khusyuk. Jadi sebenarnya mindfulness itu istilah sekarang, istilah dulunya itu khusyuk. Bagaimana melakukan sesuatu kita itu khusyuk itu total, hadir penuh, sadar penuh. Nanti kita akan bahas. Baik, sebelum dimulai sebagaimana biasa, mari kita membuat kesepakatan lebih dahulu. Mohon yang mau HP bisa di silent, ditetarkan sehingga acara kita tidak gangguannya agar hati kita bunyi. Kemudian yang berikutnya fokus perhatian kepada materi, saya siapkan PowerPoint-nya. Ya, yuk kita buka buku pikiran kita. Ya, kita hadir penuh, sadar utuh gitu ya. Dan aku terlibat 100% kalau ditanya menjawab, kalau kita melaksanakan. Baik, karena waktu terus berjalan Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan bahwasanya kita semuanya, saya dan Bapak Ibu semua hadir yang hadir, setiap orang tidak lepas dari namanya masalah, tidak lepas dari namanya ujian. Ya. Karena masalah ujian ini adalah keniscayaan ya. Karena masalah dan ujian itu pasti akan menghampiri kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Dan kami pasti, kata Allah,
akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi hidup kita saat ini, saya dengan panjenengan tidak lepas dari namanya masalah. Pertanyaan saya, siapa yang hari ini punya masalah? Boleh katakan? Masalah Anda apa kira-kira? Apa bu masalahnya bu? Nah, macam-macam. Ya. Nah, kalau boleh disimpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 155, saya punya istilah namanya 5 masalah fundamental. 5 masalah, 5 dimensi masalah hidup. Jadi orang itu kalau ditarik jangan-jangan menunggu lagi masalahnya mau ngelimo ini. Ya, itulah kenapa di WA saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau Anda yang hari ini punya masalah silakan hadir, karena akan menemukan 5 masalah hidup kita itu salah satunya mesti terkena ini. Dan aku yakin mesti mau nyom. Nah, cuma nggak tahu masalahnya dari mana ya. Nah, ternyata 5 masalah ini tidak membuat kita menderita. Bisa membuat kita menderita dan bisa tidak. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar. Ya. Masalah pertama, 5 dimensi masalah yang paling umum terjadi. Yang pertama itu masalah fisik. Lorong. Diabetes, gula darah tinggi, kolesterol, ya, lorong untu. Ya, ini masalah fisik, terkena kanker, stroke. Ya, itu masalah fisik. Ada yang terkena masalah fisik? Ada. Sebagian tadi izin, mohon maaf, aku nggak berangkat izin, kurang fit. Nah, itu masalah fisik dia. Ya. Jadi pertama masalah apa? Fisik, salah pena dan sebagainya. Ini masalah fisik. Fisiknya yang bermasalah. Atau yang kedua masalah emosi. Ya. Masalah emosi itu apa? Takut mati, takutan yang berlebihan, jengkelan, mangkelan, emosinan, tersinggungan. Ya. Ini masalah emosi. Ya, sumbu pendek. Emosi yang bermasalah. Merasa tidak diakui, merasa tersingkirkan, merasa tidak dihargai. Nah, ini masalah emosi. Ya. Atau yang ketiga masalah hubungan. Ini yang banyak, yang banyak orang tidak bahagia. Salah satunya terkena masalah hubungan. Hubungan ini maksudnya apa? Suami masalah dengan istri, istri masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan mantu, masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga, masalah dengan sesama jamaah. Itu masalah hubungan. Oleh toko, ngomongin meneh, semalam mangkat. Itu masalah hubungan. Ya, istri dengan suami, suami dengan istri. Nah, ini juga menguras ya, tapi yang luar biasa. Salah dengan orang tuanya, mertuanya, mantunya, anaknya, ya, salah dengan tetangga, masalah dengan rekan kerja, ya, masalah kakak dengan adik. Ini masalah hubungan. Kakak adik orang akur. Ada yang terkena masalah ini? Ada? Nah, berarti pas. Selain 3 masalah hubungan. Ya. Atau ada orang fisiknya nggak ada masalah, emosi nggak ada masalah, hubungan nggak ada masalah. Ada masalah yang keempat, ini yang paling banyak, masalah finansial. Masalah duit. Kira-kira masalahnya kakean duit atau kurang duit? Nah, itulah masalah Anda ya. Ya, inilah yang perlu nanti diatasi ya. Masalah finansial, masalah keuangan. Utang tak selesai kali lupa butuh lupa, ya kan? Wes, macam-macam sehingga nanti masalah finansial nanti kaitannya nyangkut nyerempet kena masalah hubungan. Masalah hubungan emosinya kena, fisiknya juga kena. Wes, lengkap sudah Bapak Ibu. Ya, bahkan langsung kena apa tinggi bahaya dan wes fisiknya masalah, emosinya masalah, ya kan? Hubungannya juga masalah kabeh. Ya kan, duitnya masalah mana?
akhirnya membuat diri mau bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Atau masalah yang kelima, ini juga paling banyak. Ini masalah bagi Anda yang sering ikut pengajian, ya, yaitu masalah spiritual. Masalah spiritual itu wongnya ketok ayo ngaji terus, makan pengajian yo rutin, tapi baru kok emosinya ijek labil, ijek gampang tersinggungan, mutungan. Itu spiritual masalah ini. Sholatnya rajin terus, sergap sholat ibadah 5 waktu di awal waktu, bahkan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Tapi tidak berbanding lurus dengan kebaikan akhlaknya. Akhlaknya karuan-karuan, pelit pol-polan, taruh bojone kasar. Ini masalah spiritual. Artinya ritual yang nampak tidak nampak di dalam akhlak yang ada. Ini masalah spiritual. Ya itu nanti kita perlu evaluasi. Bisa jadi masalah kita di sini. Sholat kita nggak bisa khusyuk. Sholat mikir mangan, mikir sholat, ya kan? Saya pertama loh, maka pengajian yang tempat ini tidak fokus di materi, tapi pikirannya tekan ngendi-ngendi, ya kan? Pikirannya neng gini, pikirannya neng omah, pikirannya neng gini. Nah itu masalah-masalah spiritual yang ada. Pertanyaan saya Bapak Ibu, adakah 5 masalah ini salah satu, salah 2 atau kombinasi dari 5 ini? Ada? Yang ada boleh katakan. Rasa ngaku aku ngerti ya. Ya, tengok kabeh, apalagi seragaman barang gitu. Ya, 5 ini ya. Konservasi Bapak Ibu, ini masalah kehidupan kita. Nah, yang menarik Bapak Ibu, apakah 5 masalah ini membuat hidup Anda menderita? Berita enggak kira-kira? Orang berita berarti kira masalah. Ya wis berarti temanya enggak pas kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 5 apa lah? Sing ngomong orang masalah, jadi jenengan kepikiran terus ora? Belajar ini orang masalah. Saya itu malah dipikir ya. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, 5 masalah ini, masalah fisik, emosi, hubungan finansial, dan juga spiritual, tidak harus selesai dalam hidup kita. Karena banyak orang sampai meninggal dunia sakitnya belum sembuh. Banyak orang sampai meninggal dunia utangnya belum terselesaikan. Ada orang yang sampai meninggal dunia hubungannya tidak baik-baik saja. Ya, emosinya pemenang. Ada banyak orang yang jengkelnya luar biasa dengan orang lain, bahkan meninggal dunia wis mati kuburan di vidoni. Ya, yang jengkel. Ya, ini orang ono. Ngomongnya orang ono, tapi mungkin aslinya bisa jadi kan ono ya, kita nggak tahu. Ya, 5 masalah ini tidak menjadi alasan kita ini menderita. Nanti ada 5 sebab kenapa hidup kita menderita. Bukan dari ini. Ini hanya pemicu saja. Ini hanya memantik, hanya pemicu. Tapi kita juga berharap 5 masalah ini juga selesai dalam hidup kita pastinya ya. Kita perlu berusaha berjuang untuk selesai untuk kita benahi. Ya. Nah, kita belajar, ada nggak Pak kira-kira ada orang yang terkena masalah fisik, masalah emosi, masalah hubungan, masalah finansial, tapi hidupnya baik-baik saja? Pernah melihat? Pernah mendengar? Sopo? Dengan ini kadang nih ditakoi nekat jawabannya. Siapa? Hah? Mas Wiwit, kayaknya itu aku. Nggak percaya ya. Siapa kira-kira yang Anda mengatakan punya 5 masalah ini? Fisik uranto ini ada masalah kok. Ya, finansial, ada masalah, lancar terus kok. Gitu. Dengan siji, mugo-mugo mesin cuci ini sak Semarang rusak kabeh. Dari solusi. Ya sekalian saya promosi dengan mesin cuci ini rusak, saya rekomendasi begini Mas Wiwit. Serius, beres pokoknya. Ya alim itu ya, sekalian promosi. Ya, 5 masalah ini tidak akan menjadi masalah dalam hidup kita.
Kalau kita tahu caranya, tahu kita bisa menyikapinya. Nah, kita belajar yang paling ekstrim, yaitu ya, jadi apakah orang yang mendapatkan masalah hidup pasti dia menderita? Belum tentu. Ada yang menderita dan banyak yang menderita dan ada yang tidak menderita. Ya, nah belum tentu jawabannya. Berarti ada yang menderita, ada yang tidak. Nah, salah satu yang tidak kita belajar dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub itu dikenal Nabi yang luar biasa, dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, kemudian tingkat kebersyukuran yang luar biasa. Jadi suatu ketika iblis itu iri, dengki. Ya, iri tambah dengki lagi. Iri kan cuma orang seneng toh. Dengki itu rasanya pengen menghabisi, itu namanya sampai di level dengki. Nek jenengan lihat orang seneng, jenengan rak seneng itu hanya iri. Tapi kalau dengki, rasanya itu pengen didongaknya dan hilang kenikmatannya. Nek duit mobil aja, mobil hilang. Ya, itu sampai di level dengki. Nah, iblis ini sampai iri dan dengki kepada Ayub alaihissalam, karena Nabi Ayub itu satu orangnya kaya, duitnya banyak, jadi tokoh masyarakat, dikenal di masyarakat, hartanya banyak, istrinya soleha, anaknya soleh-soleha, anaknya keluarganya baik-baik saja. Sehingga iblis ini mengatakan, sampaikan kepada Allah, ya Allah wajarlah Ayub itu banyak syukurnya, ya wajar kabeh yang bisa tuh ya Allah, wong dia duitnya banyak, keluarganya bahagia, anaknya soleh-soleha, ya dia terkenal, ya kan, semua baik-baik saja, ya wajar banyak syukurnya. Allah mengatakan enggak, hamba yang satu ini beda. Percaya aku pengen bukti, ya silahkan dibuktikan. Singkat cerita, diuji, dicoba, dihabiskan oleh iblis. Yang pertama dihabiskan adalah hartanya. Harta benda dari Ayub dan keluarganya itu habis. Dia punya peternakan domba yang kambing mati kabeh. Ono gudangnya kebakaran. Singkat cerita, entek kabeh hartanya. Masalah finansial. Tapi dia tetap mengatakan dengan tersenyum, alhamdulillah. Ya orang gampang mengenai alhamdulillah. Wah, enak banget. Sehingga iblis itu gitu. Kita uji hartanya, tapi uji ngomong alhamdulillah. Setelah itu dia habisi lagi. Dia habisi apa? Keluarganya. Singkat tidak keluarganya di rumahnya kebakaran, terbunuh, mati kabeh lain. Anaknya semua habis meninggal dunia. Tapi Nabi Allah Ayub mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampai titiknya dia diuji, dicoba, dikasih penyakit oleh iblis, semua atas izin Allah pastinya, dapat terkena penyakitnya aneh puluhan tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ya, ada yang mengatakan 16 tahun. Ya, kurang lebih lah 8 tahun lah. Dia sakit, melepuh, semua tangannya melepuh. Tadi pertama, ya, masalah finansial. Yang kedua, anaknya juga sama, dihabiskan. Kemudian yang ketiga, penyakit yang tidak kunjung sembuh, borongan, ulatnya banyak. Ambune ra enak. Sehingga Nabi Ayub ini diusir dari masyarakat. Coba, yang awalnya kaya, mendadak jadi miskin, itu berat. Saya tanya kepada orang yang kaya, jatuh miskin, itu menderitanya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi kalau orang miskin, dari hidup sampai mati itu nggak ada masalah. Biasa. Kosong, senteng, orang mangan biasa, kosong ini ya. Tapi kalau orang yang kaya, kemudian jatuh miskin, itu beratnya luar biasa. Tapi Ayub mengatakan alhamdulillah, diuji dengan apa? Dengan sakit fisiknya yang luar biasa, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Sampai istrinya pun minta cerai kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, ceraikan saja aku sudah tidak kuat dengan bersamamu, silahkan kalau kamu tidak mau. Maka Nabi Ayub sendirian saat itu menikmati apa yang ada, sampai malaikat itu berkata, hei Ayub, angkat kedua tanganmu, minta sama Allah, minta agar kamu disembuhkan dan minta agar semua hartamu dikembalikan. Maka janjinya Allah, kalau kamu berdoa 2 kali lipat akan dikembalikan lagi oleh Allah. Malaikat sampai turun minta sama Nabi Ayub untuk berdoa. Nabi Ayub berapa? Kenapa aku harus minta kepada Allah?
Oh, aku nggak ada masalah kok. Orang yang banyak doa itu kan banyak masalah. Kan aku nggak ada masalah. Dan ngapain aku berdoa? Loh, ayo kamu kan hartamu habis, anakmu meninggal, istrimu minta cerai, kamu ditinggal, kamu diasingkan, masalah hubungan kamu diusir oleh masyarakat, dan kamu terkena penyakit. Bagaimana jangan ayo? Enggak menderita. Aku baik-baik saja. Ya, yang membuat saya sedih cuma satu. Ketika aku dicuekin sama Allah, ditinggalkan oleh Allah, itulah masalahnya saya sesungguhnya. Saya justru seperti ini, saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, luar biasa. Ikram krono merawat di oh kayak ini lorong untuk wis ngenak ini. Lemra, sholat tahajud bolak-balik, dungo ini tak dikabul. Ya Allah, mana sholat tahajud ya Allah? Kau sudah kok terus ya Allah, mana lo? Ya, tapi nanti ayat tidak, Bapak Ibu, ini luar biasa. Berarti 5 masalah tadi, fondasi masalah nggak masalah dari Ayub, karena dia sudah menemukan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dirinya bisa bersama dengan Allah, karena saat itu dia curhatnya hanya kepada Allah. Oh, luar biasa. Nah, Dewi kayak tahu 5 masalah aku geblak mungkin bisa jadi, stres malah bisa jadi. Itu yang kita ngaji Bapak Ibu. Ya, aku berat kok nyampein serius. Aku nyampein materi mesti langsung diuji. Benar aku sadar diuji nanti. Nyampein materi ini oleh diuji nanti. Ya, nah akhirnya Ayub karena dirayu malaikat, akhirnya dia berdoa. Tapi berdoanya kita lihat beda dengan doa kita yang diabadikan oleh Allah, yaitu di surat Al-Anbiya 83. Nabiullah Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi anni masaniyad dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Oh, minta gak dia? Gak minta, hanya kode. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang itu adalah Engkau ya Allah. Itu orang ini ngerengek ya Allah, ya Allah. Nah, ini sehingga apa, doa dari Nabiullah Ayub alaihissalam ini akhirnya semua dikembalikan oleh Allah. Hartanya semua dikembalikan, anak-anaknya dikembalikan, istrinya dikembalikan, kehidupannya dikembalikan sebagaimana semula. Kenapa? Karena Nabiullah Ayub alaihissalam dia sudah menemukan kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika dia sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah. Harta hilang rapuh, fisik sakit tidak masalah, duit masalah. Saya penting orang ditinggal ke Gusti Allah. Ini sama akhir-akhir ya. Ini sama oke. Nah, inilah saya akan sampaikan. Jadi tidak harus, itulah nanti kita belajar tentang mindfulness. Nah, ada 5 Bapak Ibu yang perlu kita pahami, yang menjadi akar penderitaan. Jadi kalau Anda bisa mengolah 5 hal ini, kita akan bahagia, serius. Jadi dengan punya pasangan hidup yang seperti ini, oh berarti luar biasa. Ya, maka saya sampaikan tentang 5 sumber penderitaan. Berapa sumber? Orang menderita itu sumbernya dari 5 ini. Jadi kalau Anda terkena salah satu di antara 5 atau kombinasi dari 5 ini, ya fix kita akan menderita. Meskipun Anda rajin sholat, meskipun Anda rajin ikut pengajian, ya, Anda akan terkena, hidup kita akan menderita. Inilah perlu dilatih. Yang pertama, sumber masalah pertama. Yang pertama adalah
menyesali masalah. Belum. Ketika jenengan menyesal terhadap sesuatu yang sudah terjadi, sehingga kalimatnya adalah if only, coba biyen, seandainya tadi nggak kayak gini ya, sendali hilang, coba mau coba sendali iyo, mending mau pengajian mau gue sendal jepit bayi yo, 10.000 hilang rapopo. Ya Allah, 500.000 anyat sayuto meneh hilang, gitu, menyesal. Menderita, menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Ini sumber penderitaan. Ya, coba biar aku kuliah ya, coba biar aku jiko S2 ya, coba biar aku kuliah, coba aku biar usaha iki, coba aku biar nikah karo Yanti, coba aku biar nikah karo Mulyono, coba aku nikah karo Yayu misalnya. Ya. Ini namanya menyesali masa lalu. Wes bar kok menyesali. Maka masa lalu boleh diingat, terlalu disesali jangan, karena sudah terjadi. Terlalu menyesali. Nah, ini langsung diujikan oleh Allah ini. Balik poro yang oleh ibu saya 2 tahun meninggal dunia, saya mau pulang, ternyata kuncinya mlebu ning mobilku, terkunci kok jero. Jadi bojoku lali karena pintunya otomatis setiap detik itu langsung kunci, ditutup pintu utamanya ning jero. Wah, langsung untungnya aku banyak menyampaikan masalah ini. Kalau tenang. Bojoku sing kejelisah, piye ya? Balihe ya, Bu, ora ngerti ora iso pecah wae tak pancai lo. Ojo ngono ya, iki balihe piye? Alhamdulillah saya sadar ilmu ini sudah terjadi, enggak perlu disesali. Apa yang saya lakukan? Ya wis, aku main muring-muring, main mesu, wis jadi nyatane wis terkunci ra iso mlebu. Paling iso manual gebrok. Oh, bukan pintu kaca bisa diambil, tapi ini bukan cara yang bijak. Saya ngomong dengan adik saya, gue kenalan juga sama ahli kunci. Ono kak, telepon ya, kemudian dia punya nomornya, orangnya di Kalimun di Kudus. Misalnya aku sore jam 5 memang oh serapo mau ditunggu nih. Akhirnya tekan kono 30 detik selesai. Ya, bayarin murah 1.000 rupiah, 30 detik 100.000. Ya, makanya dengan yang masih muda juga murah. Ngomong kok larang nih, kok dengar mau 30 detik Bapak Ibu selesai terbuka, baik-baik saja, enggak konsep baterai macam-macam enggak. Dia punya teknik ya, karena memang di situ ya kan. Ahli kunci sih kan 30 detik tanpa merusak apapun beres. Ya. Artinya apa yang saya katakan, orang menderita karena menyesali masa lalu gitu. Wah cocok mau ngene yo, wah cocok mau orang lewat kene emosi orang tabrakan yo, cocok mau orang ngene yo, cocok mau balik rak bocor yo, mungkin aku rak telas, coba dia coba. Menyesal masa lalu kita akan menderita. Ya, pertama. Yang kedua adalah mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini juga banyak Bapak Ibu. Mengkhawatirkan masa depan. Ada dalam sebuah pelatihan Bapak Ibu kita melihat kok ada bapak-bapak itu bersulung perlu yang itu guyu ke orang guyu diri. Ya kemudian diparani lho Pak jenengan senopo. Iya Pak, dilaku galuh Pak. Nah berikut no aku pensiunnya kapan? 5 tahun lagi ya Allah. Pensiun 5 tahun stres saya Pak. Kekhawatiran akan masa depan yang berlebihan, nanti anakku piye, mangkone aku mati bojoku piye, gaweane piye. Simpel nih bojone jenengan ora iso nggak punya pekerjaan, nikah kan ora masalah. Ya kan? Mengkhawatirkan masa depan. Oh padahal sekso awake dhewe jek urip ora ngerti. Salah satu yang membuat orang menderita mengkhawatirkan masa depan yang berlebihan. Kaya awake dhewe ora percaya karo Gusti Allah wae. Yuk bangun keyakinan loh, nyatanya saya umur 40 tahun, 41 ini nyatanya baik-baik saja, ora pernah kurang makanan.
Ya, saya tidak ada masalah dengan finansial, masalahnya satu, jumlahnya. Tapi tidak ada masalah, masalahnya apa? Jumlah. Tapi nyatanya nggak pernah kelaparan, kurangan pangan, nggak pernah. Artinya Gusti Allah ki wis tanggung jawab, murid apa ini? Dan orang yang berita terlalu mengkhawatirkan masa depan, menikmati dia, sehingga ketakutan berlebihan, takut mati, Bapak Ibu. Halo. Hai. Kiamat sudah dekat, iyo. Akhirnya ngopo-ngopo, Bapak Ibu. Neng mahir dikit, terus apa kiamat sudah dekat. Sejak zaman Rasulullah meninggal sampai sekarang dekat terus. Dan kiamat paling dekat itu apa? Kematian. Ya, terlalu mengkhawatirkan nanti gimana, sehingga dia tidak bisa menikmati hidupnya. Sehingga bahkan riset dari Profesor Daniel Goleman ya di Harvard University yang menyampaikan kita semua itu mengalami sindrom impact bias namanya. Apa itu impact bias? Kelebihan ya, yaitu terlalu melebih-lebihkan dampak dari kebahagiaan dan dampak dari penderitaan itu dilebih-lebihkan loh, digede-gedekan, padahal belum terjadi. Dan 90% nggak terjadi, Bapak Ibu. Ya, digede-gede kebahagiaan dibesar-besarkan sehingga jumawa muncul kesombongan. Nek ono masa digede, wah berarti ini, wah masalah yang gawat ini, darurat ini, wah nanti gimana dan sebagainya, terlalu dilebih-lebihkan. Itulah kita manusia kayak gitu, Bapak Ibu. Khawatir yang berlebihan. Ada yang terkena sindrom ini? Ada. Oh yang bocor-bocor biasanya. Makanya yang bocor-bocor dia. Oh maaf ya. Ini Bapak Ibu, mengkhawatirkan masa depan. Coba bayangkan orang ini nek eling masa lalu sedih, memikirkan masa depan takut, khawatir. Sing nomor telu tidak terima. Jadi ini ya, masa depan dirancang boleh, masa depan itu dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Boleh jenengan merancang, boleh Bapak Ibu silahkan, ini manusia memang dikasih untuk bisa masa depan merancang, dirancang boleh, tapi kita harus paham ini rancangan manusia, tapi dikhawatirkan jangan. Akhirnya banyak orang tidak move on, orang tidak melangkah gara-gara khawatir masa depan. Dodol gorengan mikir harga minyak dunia. Oh, ya dong. Wah, dodol Bapak Ibu. Khawatir terlalu berlebihan itu juga bahaya. Dan ini yang dipakai oleh para orang-orang yang bisnis asuransi. Jikalau apabila nanti kalau ini gimana, yo coba nanti gimana, anak-anak gimana, ya apa bisnis ngono kok mendem-mendemnya memang ya dah. Nah ini ya toh. Wah ini oke, aku yang pernah ngomongin masalah ya. Dia pernah setahun baru tak tinggal di Wairo, tuh kita orang. Aku bukan akhiran itulah. Ya, aku dulu itu per bulan 700.000, istiqomah. Tapi kok masalah aku malah kakean terus, masalah itu apa ya? Akhirnya ternyata saat ini masalah problem kontra, monggo dengan siap. Yang ketiga, tidak menerima saat ini. Inilah yang membuat orang bunuh diri, membuat orang sumpah serapah, membuat orang emosi karena dia tidak menerima hidupnya saat ini. Kenapa aku sakit? Kenapa aku belum punya rumah? Kenapa aku naik motor terus? Kenapa aku kerja gajiku sedikit? Kenapa suamiku ini? Kenapa istriku ini? Dia tidak menerima hidupnya saat ini, menderita. Masalahnya tadi bukan di finansial, karena dia tidak terima keadaan itu. Dia tidak menerima nih, dia duit tidak terima, ngomong kenyataannya duit kok. Dipoyoi jadi kan duit, nih ada duit, ya memang ada duit kok. Orang terima, Bapak Ibu. Maka terima ini luar biasa, penerimaan ridho.
Nih, jadi 5 tadi sebenarnya dari satu ini tidak menerima keadaan saat ini. Ya, kalau tadi khawatir akan masa depan, memang sinau ngaji maca Quran, guru iso maca Quran, guru khawatir masa depan, kemudian digasai piye, dikoyoki piye, dikuyok-kuyok piye, ditakutkan, akhirnya jadi kan nggak bergerak untuk belajar ngaji. Bahkan trauma dengan masa lalu, maka ini raiso terus bulan balini a i u e o ali batas saja prak mudeng kapok, akhir melakukan lagi. Ya kan? Karena ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menunda tidak melakukan karena menuntut ideal. Gitu. Terlalu khawatir masa depan. Padahal 90% yang kita khawatirkan itu nggak terjadi Bapak Ibu. Itu dari para psikolog, 90%. Itu hanya pikiran kita yang dikembang-kembangkan mau diweden-wedi mau menang apa ke poin. Tidak terima saat ini coba bayangkan orang ini kok bisa melakukan tenaga mikir apa membayangkan kejadian masa lalunya sedih kecewa mikir masa depan takut khawatir delok awake dhewe ra trimo coba bayangkan orang stres tadi melaku iso lempeng tangan apa baik. Orang yang nggak bisa menikmati maka bagaimana menuntut yang ketiga ini syukur dan nikmati hidup Anda saat ini. Salah satu nikmat kita apa sih dalam hidup ini bisa bernafas sampai bisa sujud wes itu aja. Nek selama apa itu isi orang nafasi dan bisa sujud itu menjadi alasan kita bersyukur kepada Allah menikmati hari ini. Jangan yang punya masalah utang. Jangan terakhir menyesali guru-guru bujuku ada yang para buju ini bisa dipisah dengan pasangannya, masalah dengan istrinya, masalah dengan suami, masalah dengan mertua, masalah dengan orang tua akan timbul masalah karena jangan tidak menerima, ya kan khawatir nanti gimana. Padahal yang memang terjadinya memang kita punya masalah dengan keuangan, maka langkahnya kok diterima. Memang kenyataannya orang iyo. Banyak orang menderita kenapa? Karena tidak menerima kenyataan nek aslinya ngono kuwi lho. Halo? Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi ketika kita sudah bisa menerima sakit kita sudah bisa menerima kita kurang duit, bisa kita menerima karena kita punya masalah dengan orang lain, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, kita bisa terima, ya itu insya Allah satu step itu kita sudah mulai tenang. Tapi selama kita tidak menerima, kita akan menderita. Ini sumber penderitaan. Dan yang keempat adalah apa? Dan ini paling banyak. Kita ikut demi putih ini, yaitu menggantungkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Gitu. Nggak kuat dengan netizen. Terlalu ini memikirkan omongan orang. Kan banyak orang nih membeli sesuatu bukan karena kebutuhannya, bukan karena keinginannya, tapi demi orang lain. Gitu. Mampunya tuku motor second karena goro-goro rapenak mosok kelasnya aku motornya elek. Akhirnya tuku anyar kredit, akhirnya ketok keren, padahal keren dan kere bedanya cuma huruf N, ngutang. Nah ini ya kan mulut orang lain diomongin sidik ini tersinggung. Jadi nanti ngomongin bisa kita balik ayo coba kenyataan ini yuk itu dengan gantungan lewat mulut orang lain. Menderita Bapak Ibu. Halo? Karena masing-masing kita nggak bisa memuaskan semua orang gitu loh. Gak usah dengan pikiran orang lain dengan diri Anda kalau memang tidak terjadi pada Anda. Ya wes ben. Sepakat? Setuju ya? Kita belajar di Luqmanul Hakim.
berpesan kepada anaknya suatu ketika dia bersama dengan putranya, dengan anaknya bawa satu keledai. Saat itu bapak ini dur, bapak ini ngisor, anak ini dur, dituntun lewat di sebuah pasar. Ya Allah, wong anak kok kurang ajar kalau aku wong tua. Kok mau anak sing numpak bapak ini ngisor, iki anak ra duwe sopan santun. Akhirnya krungu udah berarti keliru. Tuh saya gantian bapak ini dur, anak ini ngisor, dituntun lewat neng sebuah pasar. Gremeng meneh iki bapak kok ora duwe apa iki jenenge ora duwe rasa seneng iba karo anake. Oh anake kon nuntut bapake maning dhuwur. Ya Allah pak keliru meneh. Akhirnya apa? Keliru meneh, akhirnya anaknya melu munggah dhuwur. Ya. Ini bukan kuda ya, keledai. Keledai itu kuda kecil. Tumpaki wong loro dilalai bapake lemu budi. Karo anake numpak lewat wong telurmu lewat pasar. Ya iki wis mesti ijan ra duwe peri perhewanan. Keledai cilik tumpaki wong loro. Akhirnya kok keliru meneh. Akhirnya wong loro dituntun Bapak Ibu. Keledai dituntun. Anaknya kalau bapak ini bisa dituntun jalan gremeng meneh. Iki wong kok bodoh men lho duwe keledai kok dituntun, ora dituntun. Setuju? Bahkan kan kita itu terlalu baperan. Omongannya terlalu dilebokke ning ati. Menderita. Rento, ya Allah, ini urusannya karo sopo. Nih, jangan sampai nanti jenengan seperti Nabi Yunus dihukum oleh Allah kutuk. Menyampaikan kebaikan, ya kan? Umatnya dikandani ragilem, mutung di maklumo. Ya melarikan diri dari umatnya naik kapal. Akhirnya apa? Allah kasih peringatan kepadanya. Akhirnya ditelan oleh ditelan dimakan. Dimakan masih mati ya, punya ya telan. Ya. Nah kita belajar tadi dari pesan dari Luqmanul Hakim kepada putranya bahwasanya dalam hidup ini jangan baper. Nah inilah bahayanya Bapak Ibu yang hari ini kita anak-anak kita di generasi Z, generasi Alpha. Nah ini baperan. Aku dijulati banyak teman-teman dari adik ya Allah, amin, saya ya Allah, tapi itu Pak, saya generasi Z itu loh, di bawah usia 30 hari ini. Wes ya Allah, salah sedih dielengi, saya sok untung ramakan. Dielengi mana saya sok resign. Loh, itu koncok ya. Koncok ini kerja 2 tahun, pindah seminggu. Ya Allah, memang stroberi dilihat indah dicekel doang. Karena keadaan dia sesuatu yang mudah, baik. Padahal dulu Pak Amin aku bilang dia ini orang disiplin, dia kerjanya jadi saya so semangat gue gasik mati paling awal saya ini dia ini saya so utuh metu ya Rabbi tambah kuat malah Dewi dan aku senang Bu ya kamu kerja. Loh, saya kira kerja lagi, kayak orang kerja lagi nopo kesel gak kalau ya Allah. Aduh, wes, stroberi. Ya, ini Bapak Ibu, jangan sampai menggantungkan kita ini peran kita sampaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ya, agar anak kita menjadi anak yang tangguh. Suatu ketika dia kuliah ketemu dosen yang kecil nggak gampang sakit hati. Tenang. Karena memang kayak gitu, karena kita nggak bisa menyenangkan orang lain, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain. Sepakat? Setuju? Karena mohon maaf, sebagian orang itu tuh mudah berbohong, sering gampang ngapusi. Kenapa ngapusi? Dalam rangka karena apa? Karena apa? Sopan santun, karena menghargai. Kan ngapusi toh? Ya kan? Mas Mimin ini janjinya rasa seneng aku, tapi ketemu aku berkati aku luar biasa kan? Itu kan
tak mesti itu. Betul ya? Lembut ke hati, remuk Bapak Ibu. Betul. Pimpinan dengan bawahan, pimpinannya masing-masing ya, pimpinan dengan supervisor. Ono masalah terus terang bubar organisasi. Kenapa dia hari ini jalan? Karena orang ngomong, merasa tak ngomong. Berarti ada orang-orang yang tampaknya senang dengan kita, padahal tak senang. Dan ada orang yang tampaknya biasa-biasa, dan dia juga senang dengan kita. Maka jangan sampai ini menjadi sumber penderitaan. Jangan sampai kebahagiaan kita tergantung lewat mulut orang lain. Ngomong apa yang terserah, ngomong-ngomongan dewi kok. Kita nggak bisa menyental mulut mereka, Bapak ya. Sepakat? Setuju? Nah, kita belajar dari salah satu tokoh leader kita yang luar biasa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita belajar, Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah kebahagiaan lewat mulut orang lain. Meskipun nggak gampang Bapak Ibu, dengan belajar inilah insya Allah ilmu kalau masuk, kita bisa disampai di titik itu Bapak Ibu. Ya, yaitu contoh gini, sebelum ke situ ya, senggang garam dan gelas. Pernah saya ceritakan, ada seorang curhat, Pak Imam Pak, saya tuh kotor singgungan, ngomong sini tak pikir, meneng, tak batin meneng, tak batin terus. Oh yes, ikut gelas, kemudian ambil senggang garam, masukin garam kepada gelas, kasih air putih, diaduk, diminum, wah dimuntahkan. Kenapa? Asin guru, asin toh ya wis gawe sak-sak, gawe neng kali. Bawa ke sungai, ambil satu genggam, masukin ke situ, kamu aduk, kamu ambil. Gimana? Seger guru, asin nggak? Nggak asin. Ya lepoknya kabeh sak-sak, lepoknya dengan air sungai itu, dilepoknya dengan air sungai, kemudian ambil juga tidak asin, rasanya tawar. Dan gurunya mengatakan bahwasanya garam itu adalah omongan orang terhadap dirimu. Orang yang ngomong buruk kepada dirimu itu adalah garam yang membuat kamu itu asin. Tetapi kamu menderita dan tidak bergantung dari wadahnya. Kalau kamu masih gampang marah, gampang dengki, gampang emosi, wadahmu masih satu gelas. Perluaslah wadahmu. Kalau tambah tua toh, memang tambah tua. Mau tambah tua memang mana? Ya kan? Ini Bapak Ibu. Orang-orang tambah ngomong, Bu, jenengan awet nom itu tandanya nih jalur terakhir. Karena awet nom itu orang nek ketok nom, yo, nek awet nom orang, no, kita pasti tua. Hanya casingnya saja yang diketok nom, aslinya tetap tua. Malaikat orang kan keliru. Dia ngerti, dia suita. Ya kan? Ini Bapak Ibu. Maka jadilah air sungai, jadilah danau Bapak Ibu. Garam yang masuk tak masalah. Halo. Tunggu ya. Nah, contohnya Rasulullah. Ini kisah yang cukup populer dengan pengemis tua. Suatu ketika Rasulullah di akhir kehidupannya beliau itu punya kebiasaan. Kebiasaannya itu menyuapi orang yang buta. Ada orang tua buta di pojok pasar Madinah. Yang suatu ketika Rasulullah lewat, orang ini selalu teriak-teriak, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, tukang sihir. Jangan dekat-dekat dengan dirinya. Kalau dekat-dekat dengannya akan terpengaruh olehnya. Jangan ikuti Muhammad, teriak-teriak. Rasulullah tahu. Rasulullah mendekat, membawa makanan, kemudian disuapi, Pak, boleh nggak Pak? Jangan lapar kan? Ya, aku lapar, aku ngeleh. Tolong, aku boleh nggak tak suapi? Boleh, disuapi. Rasulullah menyuapi orang tua buta yang marah-marah tadi, disuapi makanan. Dengan penuh kasih sayang, makanan dilembutkan. Bahkan sebelum dia menyuapi, dia punya SOP, rambutnya selalu diusap terlebih dahulu, tanda punya rasa kasih sayang. Kemudian besoknya Rasul datang lagi, ini murid-murid lagi, jangan ikuti Muhammad tukang tidur, kasih makanan. Kemudian ditanya, Pak, jenengan siapa sih? Kata orang buta, sak penting, jenengan kurang penting. Yang penting kamu bisa makan. Ya. Kemudian orang buta ini kasih pesan kepada Rasulullah.
Pak, wahai bapak, jenengan itu orang baik, orang mulia, nyatanya jenengan setiap pagi selalu ngasih makanan, selalu berikan makan kepadaku. Pak, tak ada nih Pak, tak kasih nasihat, ojo sampai jenengan ketemu wong jenenge Muhammad. Muhammad ini tukang tipu lho Pak, tukang sihir. Nek kowe cegak-cegak karo jenenge Muhammad, kau akan terpengaruh, kamu akan ikut agamanya, kamu akan menjadi orang yang sesat. Oh, tuh, kasih waktu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, besok hari terus sampai beliau ini wafat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, meninggal, maka sahabatnya sekaligus adalah mertuanya, yaitu Abu Bakar, bertanya kepada putrinya, yaitu Aisyah, yang istri Rasulullah. Ya Aisyah, wahai putriku, apa ayah Anda, apa yang dilakukan oleh nabiku yang belum aku lakukan? Apa ya ayah Anda ya? Kayaknya semua sudah ya. Oh iya, ada satu ayat. Rasulullah itu punya kebiasaan sebelum beliau wafat. Itu beliau cerita di pojok pasar Madinah, itu ada orang tua buta yang selalu teriak-teriak. Dia tidak punya apa? Teriak-teriak yang selalu Rasulullah kasih makan. Oh gitu ya? Iya. Kemudian Abu Bakar meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berjalan menuju ke pasar Madinah. Dia cari pojok pasar Madinah, ketemu ada orang tua buta, kemudian dia berteriak-teriak dan Abu Bakar kaget. Jangan ikuti Muhammad tukang sihir, tukang tipu, jangan sampai kau dekat-dekat dengannya, kau akan terpengaruh olehnya. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu yang akan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abu Bakar semakin mendekat. Apakah ini yang disuapi oleh Nabi Muhammad setiap hari? Lihat dari tanda yang diberikan oleh putrinya itu semuanya benar. Maka Abu Bakar tidak begitu lama, tidak pikir panjang, akhirnya mendekat. Akhirnya dia membawa makanan, Pak, saya ingin menyuapi Anda, silakan. Disuapilah makanan masuk ke dalam mulutnya. Masuk, dia mengatakan, kamu gak biasanya ya? Aku yang biasanya, kata Abu Bakar, enggak. Yang biasanya nyuapi aku itu orangnya baik, orangnya halus, makanya dihaluskan terlebih dahulu. Kamu kasar. Tapi tidak apa-apa. Ya, akhirnya bukanku, iya wahai Pak Tua, saya memang bukan yang biasanya, karena yang biasanya menyuapi dirimu telah meninggal dunia. Oh gitu ya. Tidak apa-apa, karena kamu orang baik, kamu tak kasih nasihat. Pokoknya jangan sampai kamu ketemu dengan orang yang namanya Muhammad. Jangan sampai kamu ketemu dengan orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, tukang sihir. Jangan dekat dengan dirinya. Kalau kamu dekat, kau akan terpengaruh oleh agama yang baru yang dia bawa. Jangan sampai kau dekat dengan Muhammad. Sambil marah-marah dia mengatakan. Abu Bakar meneteskan air mata Bapak Ibu. Abu Bakar menangis betapa Rasulullah dihujat, dicaci, terus dia memberikan kebaikan, terus memberikan makanan kepada orang buta. Akhirnya air mata melarah di Abu Bakar melihat bagaimana kekasihnya dengan tulus, dengan ikhlas. Orang yang menghina, mencaci, menghujat, justru diberikan kebaikan oleh Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar menangis, orang tua buta ini tahu, loh Pak, kenapa jenengan menangis? Pak buta, kamu tahu nggak? Ada apa? Bahwasanya yang menyuapi dirimu setiap hari itulah Muhammad. Itulah Rasulmu, sahabatku, kekasihmu namanya Muhammad yang meninggal dunia, yang kamu hujat, yang kamu caci. Langsung saat ini orang putih langsung geledak semaput Bapak Ibu. Kaget ya. Seakan-akan nggak percaya ternyata orang yang dihujat, yang dicaci justru yang terus berbuat baik dengan diri. Dan saat dia terbang, dia mengatakan, Pak, bagaimana caranya? Kau kan sahabatnya. Bagaimana caranya agar bisa minta maaf kepada dirinya? Aku sudah salah sangka kepadanya. Aku sudah mencaci. Padahal orang yang mencaci aku ini ternyata orang yang paling baik dengan diriku. Kalau kamu ingin ketemu dengan dia, ingin minta maaf, masuklah Islam, ikuti agamanya, siap. Detik itu dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul itu kalau ingin mengajak orang lain masuk Islam, tidak dengan kata-katanya, tidak dengan perdebatan, tapi dengan akhlaknya. Maka Bapak Ibu, kalau ingin merubah pasangannya, kalau ingin merubah anak-anaknya, keluarganya, rubahlah akhlak perjalanan Bapak Ibu.
karena dia akan melihat kita. Rubahlah dengan perilaku. Tunjukkan kalau Anda rajin ngaji di Asawal. Tunjukkan dia dengan ahli ilmu. Tunjukkan dia dengan ilmu yang banyak. Tunjukkan dengan akhlak, bukan lewat perdebatan. Sebagaimana kita Rasulullah. Itu kan Rasulullah. Aku kan manusia biasa. Nah, itu yang kita gak maju Bapak Ibu. Oh, ini. Oh, itu kok. Iya, itu yang jenengan lihat. Yang tidak bisa kita tiru kan kita sering toh. Wong sing ra cocok karo awake dhewe iki sering disingkir-singkirke ora dikei. Tonggone sing ngeri awake dhewe jenengan luwih hajat ora dikiringi berkah. Ya enggak? Harus tidak itu Bapak Ibu. Justru malah dirangkul Bapak Ibu. Ya, maka ayo kita belajar bagaimana kita mengatasi ini tidak lewat kata-kata. Kita belajar orang-orang yang justru menggolimi kita, mengkhianati kita dan sebagainya. Coba Anda bisa lakukan kebaikan pada mereka. Percayalah, air mata akan meleleh. Yang akan mainkan adalah akhlak Rasul. Dan yang kelima, Bapak Ibu, sumber penderitaan adalah tidak bisa memaafkan. Wah, santai ini. Mungkin selesai Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ini baru masalahnya. Solusinya minggu depan. Orang mangkat dulu, serius. Karena nanti kita latihan tentang mindfulness, kita akan latihan. Nah, ini belum selesai ya. Nah, aku tak promosi kewe dengan semangat. Sekali aku jalur tulung nih jenengan duit kontrol di dulur sing ono masalah tulung jenengan aja. Nek meskipun dia orang iso absen nilai lewat WA. Ya. Karena nanti kita akan belajar bagaimana kita mengatasi 5 sumber penderitaan ini. Wah, luar biasa. Dan nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana memaafkan kayak apa, bagaimana cara kita, dan bagaimana kita mengatasi 5 sumber penderitaan. Bahwasanya apa? Tadi ya, bahwasanya 5 sumber masalah tadi tidak membuat kita menderita kalau kita bisa merespon diri kita dengan baik. Ini ya. 5 yang depan ini hanya simptom gejala fisik, emosi, hubungan, finansial, spiritual. Ini hanya simptom, tapi utamanya adalah sumber kita masalah karena menyesali masa lalu, kita tidak terima hubungan ini, tidak terima dengan apa yang dilakukan orang-orang lain, kita tidak menerima, kita terlalu khawatir terhadap finansial, kita terlalu khawatir ke masa depan nanti gimana, anaknya gimana, hidupnya gimana, kan itu kan kekhawatiran, tidak menerima saat ini, menggantungkan kebahagiaan lewat mulut orang lain dan tidak memaafkan. Itu menjadi sumber akar orang itu menderita. Bukan yang tengah ini Bapak Ibu. Buktinya ada orang yang hidupnya duitnya pas-pasan, dia juga bahagia Bapak Ibu. Betul? Betul ya, berarti sikapnya itu. Ya, maka kata kuncinya mendapatkan 5 masalah hidup bisa membuat menderita, bisa tidak, bergantung bagaimana kita mengolah respon kita. Tetapi 5 masalah penderitaan disebabkan oleh pikiran dan perasaan kita. Maka selama kita bisa menata pikiran dan perasaan kita, insya Allah 5 ini akan bisa kita atasi, bisa kita jinakkan. Bagaimana caranya? To be continuous. Minggu marah orang makan gelo jaluk tulung aja wong-wong sing duwe masalah itu sing ketemu jenengan sing curhat masalah tulung diajak. Insya Allah dengan cara ini menjadi terapi untuk mereka dan hidupnya menjadi lebih baik. Halo, 5 sumber masalah. 5 sumber masalah itu apa? Fisik, emosi, hubungan, finansial, spiritual. 5 masalah penderitaan yang membuat orang menderita. Pertama apa? Menyesali masa lalu. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Yang ketiga, tidak menerima saat ini. Yang keempat, menggantungkan kebahagiaan lewat mulut orang lain. Pengennya orang menyanjung, tapi ngomong sing elek langsung mutung. Nah, itu menggantungkan melihat mulut orang lain. Yang kelima, tidak merasa memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang nanti kita akan kupas. Nah, bagaimana solusinya? Salah satunya dengan mindfulness. Ada 9 langkah Bapak Ibu untuk mindfulness. Salah satunya bagaimana nanti kita sadar akan nafas, sadar dalam melangkah, sadar dalam makan. Kita bisa menjadi walinya Allah, kasih Allah lewat makan saja bisa Bapak Ibu.
ya. Nah itu sebenarnya di kholwat sebenarnya lengkap. Nah insya Allah kalau dengan kuasai 5-9 langkah mindful ini kholwat keren. Karena kholwat itu intinya jajannya mindfulness, membangun kebahagiaan sejati. Cuma tadi kita pakai ilmu ini. Allah ya Allah, Allah tuh sayang banget serius Bapak Ibu. Jadi kalau membuat mati itu saya minta sama Allah, ya Allah mau ngomong apa ya Allah, aku kasih petunjuk. Alhamdulillah ya. Dan ini bisa dimudahkan kita untuk kholwat. Insya Allah lebih keren, lebih matang, lebih keren Bapak Ibu ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya catat tandanya ya, ajak keluarganya, ada saudara-saudaranya, insya Allah mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Semoga Allah merahmati kita, semoga berkahi kita, selalu tuntun kita di jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang diberikan oleh Allah, bukan jalan yang orang berkahi oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca istighfar kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bacaan doa doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala nasika tawtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.